Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao akhirnya menghela napas sambil terus bergerak mundur. Ia menempatkan jarak 200 meter antara corong dan dirinya sendiri sebelum menggunakan deteksi spiritual untuk memeriksa kondisinya. Volume dan kecepatan putaran corong terus meningkat, seiring dengan kekuatan jiwanya. Gaya gravitasinya semakin kuat seiring bertambahnya ukuran corong. Dan bahkan batu serta pasir di sekitarnya pun tertarik ke arahnya. Namun, mereka langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan jiwa yang dahsyat itu. Ruang di sekitar corong kecil itu perlahan mulai terdistorsi lebih lanjut. Volumenya terus bertambah seiring berputar, tetapi putarannya tampak agak tidak teratur. Sementara corong itu sendiri tidak lagi stabil. Ia bergetar pelan. Saya kehilangan kendali. Perasaan tidak enak muncul di hati Huo Yuhao saat dia menerkam dari balik bukit kecil di sampingnya. Boom! 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 Ia mendengar ledakan dahsyat saat aliran udara yang kuat melesat melewati kepalanya. Gelombang suara memekakkan telinga saat gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat meletus ke segala arah. Namun, semuanya segera tenang. Huo Yuhao melihat ke arah corong sebelumnya, dan ia melihat kawah raksasa, berdiameter 30 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Badai tampaknya telah menyapu kawah besar itu, dan ia melihat banyak bekas sayatan pisau di sekitarnya. Ini, Huo Yuhao, bahkan dengan kekuatan penuhnya, tidak bisa berbuat lebih baik. Namun, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatan jiwanya. Rotasi dan kompresi berkecepatan tinggi tak diragukan lagi menjadi alasan mengapa corong kecil itu menjadi begitu kuat. Namun, corong itu menjadi sangat tidak stabil ketika ia kehilangan kendali. Terdapat undulasi dan lengkungan spasial yang jelas di sekitar corong tersebut. Namun, terdapat celah yang jelas antara corong tersebut dan lubang hitam Dewa Binatang. Mungkin karena ia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Pantas saja Dewa Binatang begitu tangguh. Ia menyimpan begitu banyak kekuatan jiwa dalam kondisi seperti itu di dalam tubuhnya. Akan mengejutkan jika ia tidak begitu kuat. Huo Yuhao mengerti bahwa mengendalikan kekuatan seperti itu terlalu sulit dengan kekuatannya saat ini. Namun, memahami dan menghayati prinsip-prinsip terkait hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan, sehingga ia tidak mengambil jalan yang terlalu panjang. Ia memutuskan untuk berhenti bereksperimen, karena ia tidak yakin apakah ia bisa melepaskan diri dari tarikan corong menggunakan teleportasi instan jika corong itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, itu berarti ia hanya bisa meledakkannya sebelum waktunya. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kekuatan jiwanya akan tersedot habis, atau mungkin corong itu akan menelan segalanya. Corong itu akan meningkat ke kondisi yang lebih menakutkan sebelum ledakan dahsyat terjadi. Huo Yuhao telah mengamati dan belajar banyak hari ini. Mengenai eksperimen berikutnya, ia merasa akan jauh lebih aman jika ia mencobanya setelah kembali ke akademi. Huo Yuhao bergegas kembali ke kamp tentara. Ledakan sebelumnya memang cukup keras. Tetapi kamp tentara itu ternyata relatif jauh, sementara ia juga memilih sebuah lembah di pegunungan. Akibatnya, tidak banyak yang terjadi di kamp tentara. Dia diam-diam menyelinap kembali ke tendanya, tetapi terkejut ketika dia mengangkat tirainya, karena ternyata ada orang lain di tendanya. Tang Wutong mengerutkan kening saat dia berdiri di tengah tenda dan bertanya saat dia masuk, "Kemana kamu pergi?" Huo Yuhao ragu sejenak sambil tergagap. "Aku pergi ke toilet," Tang Wutong membalas dengan marah. "Apa kau perlu menghabiskan 1 jam di toilet?"
Saya sembelit. Huo Yuhao menjawab dengan lemah. Kau, gerutu Tang Wutong dengan marah sambil berbalik hendak pergi. Hei, bagaimana kau tahu aku tidak ada di tendaku? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Tang Wutong sudah menghentakkan kaki ke pintu tendanya. Ia berhenti sejenak dan menjawab, aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi aku memutuskan untuk mengunjungimu malam ini. Dan ternyata kau sudah tidak ada di sini. Kau pergi kemana? Huo Yuhao merasakan suaranya melembut, dan wajah cantik Dong'er kembali muncul di benaknya. Hatinya melunak saat ia mengatakan yang sebenarnya, aku pergi bereksperimen dengan metode mengendalikan kekuatan jiwa. Rasanya tidak nyaman melakukannya di dalam kamp tentara. Jadi aku memutuskan untuk pergi keluar. Tang Wutong berbalik dan menatapnya dengan kaget. Tubuhmu masih dalam tahap pemulihan, kenapa kau masih bereksperimen? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tidak bisakah kau menunggu 2 hari lagi? Baiklah, aku membuat kesalahan, Huo Yuhao mengakui dengan hati-hati. Tang Wutong mendengus dan berkata, tidurlah lebih awal. Selamat malam, lalu pergi setelah itu. Huo Yuhao sedikit linglung saat melihat kepergian Dong'er. Sikapnya terhadapku tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, dia bukan Dong'er. Betapa fantastisnya jadinya jika dia Dong'er. Huo Yuhao meratap sambil duduk kembali di tempat tidurnya dan diam-diam mengingat setiap detail eksperimennya. 2 hari berlalu dengan cepat, tubuh Huo Yuhao berangsur pulih. Kabar baik datang dari garis depan, wilayah internal Kekaisaran Matahari Bulan memang kosong. Sementara strategi perang Adipati Macan Putih sangat berhasil. Legiun Master Jiwa yang telah tersebar di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dan telah menyebabkan kerusakan besar pada Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Bintang Luo memiliki lebih banyak master jiwa daripada jumlah insinyur jiwa yang dibawa kembali oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dan perbedaan ini bahkan lebih lebar dalam hal jumlah individu yang kuat. Kekaisaran Matahari Bulan terluka parah dan babak belur ketika Kekaisaran Bintang Luo menyerbu beberapa kota mereka. Namun, Adipati Macan Putih memerintah pasukannya dengan sangat ketat. Warga biasa tidak boleh disakiti setelah kota jatuh. Dan pasukan mereka akan ditarik keluar kota setelah menjarah lumbung dan gudang senjata milik badan pemerintahan. Menaklukkan kota bukanlah tujuan strategi pertempuran mereka. Dan menimbulkan kerusakan berlebihan juga bukan bagian dari kepribadian Duke Macan Putih. Merampok sumber daya jauh lebih efektif, dan lebih jauh lagi. Juga dapat mengisi kembali pengeluaran Kekaisaran Bintang Luo sendiri. Semua pasukan yang berpartisipasi dalam strategi ini adalah master jiwa, dan banyak dari mereka memiliki alat penyimpanan jiwa. Penjarahan bagaikan angin sepoi-sepoi bagi mereka. Dalam sekejap, perbatasan timur Kekaisaran Matahari Bulan berada dalam keadaan darurat. Sekalipun intelijen mereka dimatikan dan mereka tidak mengetahui tanggapan Kekaisaran Matahari Bulan atau situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Operasi Kekaisaran Bintang Luo niscaya akan meringankan situasi. Adipati Macan Putih mengirimkan surat balasan beberapa kali untuk menanyakan kondisi fisik Huo Yuhao. Setelah memastikan Huo Yuhao baik-baik saja, ia bahkan secara pribadi menulis surat penghargaan untuk Huo Yuhao atas kontribusinya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Gelar Markis juga diberikan kepada Huo Yuhao. Su Sanxi dan yang lainnya beristirahat dan bersiap untuk hari berikutnya. Memastikan Huo Yuhao telah pulih sepenuhnya sebelum ia menulis surat perpisahan kepada Adipati Macan Putih. Mereka berdelapan kemudian meninggalkan kamp tentara Kekaisaran Bintang Luo dan kembali ke Akademi Shrek. Baik Adipati Macan Putih maupun Putri Jiu Jiu tidak ingin mereka pergi. Namun,
Situasi perang di garis depan adalah prioritas utama, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membujuk mereka berdelapan agar tetap tinggal. Selain itu, mereka mengerti bahwa orang-orang dari Akademi Shrek ini tidak bisa ditahan. Untungnya, kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang baik setelah misi mereka. Terutama setelah Huo Yuhao menerima gelar Markis. Ini tidak diragukan lagi, berarti bahwa Huo Yuhao mengakui bahwa ia adalah seorang master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo. Semua orang terbang di udara. Mereka datang berenam, dan kembali berenam. Huo Yuhao praktis telah kembali dari kematian, tetapi semua orang berhasil kembali dengan selamat. Namun, semua orang telah merasakan kekejaman perang. Hal ini terutama terasa setelah para petinggi terlibat langsung dalam perang. Dewa Kematian, Douluo Yesisui, tidak muncul lagi setelah kepergiannya. Setidaknya, Kekaisaran Bintang Luo belum bertemu dengan Douluo tertinggi yang mengerikan setelah mereka menginvasi Kekaisaran Matahari dan Bulan. Namun, apapun yang terjadi, Douluo tertinggi itu bagaikan bayangan raksasa yang menjulang di atas kepala Kekaisaran Bintang Luo. Kemunculannya akan menyebabkan sungai darah. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total. Mereka berdelapan kembali ke akademi untuk melindunginya, dan itulah yang mutlak harus mereka lakukan. Meskipun kekuatan masing-masing individu tidak seberapa bagi Akademi Shrek secara keseluruhan. Status Huo Yuhao istimewa, dan kehadirannya bahkan memungkinkan Akademi Shrek untuk meminta bantuan dari binatang jiwa hutan bintang Dou Agung. Jika demikian, Akademi Shrek akan mampu bertahan melawan Kekaisaran Matahari Bulan jika diserang. Mereka mempertahankan formasi ketat saat terbang di udara. Huo Yuhao terbang di tengah, tetapi tatapannya agak lesu. Lebih tepatnya, ia telah berada dalam kondisi ini selama beberapa hari terakhir. Entah ia sedang berjalan, duduk, terbang, atau bahkan makan, ia akan tampak linglung dan lesu. Teman-temannya sedikit mengkhawatirkannya, tetapi ia selalu menjawab bahwa ia hanya sedang memikirkan sesuatu ketika mereka bertanya. Sebenarnya, dia tidak berbohong. Karena dia sedang memikirkan beberapa hal yang sangat penting baginya. Corong kecil yang sedang dia coba tentu saja merupakan benda terpenting di antara benda-benda itu. Huo Yuhao telah resmi menyimpulkan hasil eksperimennya setelah eksperimen terakhirnya. Meskipun pada akhirnya ia tidak berhasil menciptakan lubang hitam seperti kekuatan jiwa di Tian. Seluruh proses eksperimen memungkinkannya menemukan dan menyempurnakan hal-hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Misalnya, kekuatan jiwa akan menghasilkan gaya gravitasi yang luar biasa setelah dikompresi menjadi padat, dan penyerapan kekuatan jiwa eksternal akan menjadi lebih kuat. Poin ini sangat penting untuk pengembangannya di masa depan. Dia adalah seorang petapa jiwa, dan kekuatan jiwanya telah menjadi cair saat itu. Viskositas kekuatan jiwa cairnya akan meningkat seiring dengan peningkatan kultivasinya. Bukankah itu sangat mirip dengan kekuatan jiwanya ketika dia memadatkannya selama eksperimen? Terlebih lagi, dia telah lama mengetahui prinsip ini, bahwa para master jiwa terus-menerus memadatkan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka seiring bertambahnya kekuatan jiwa mereka. Sebelum kekuatan jiwa yang lebih banyak dapat disimpan, jiwa bela diri para master jiwa secara alami akan menjadi lebih kuat jika jiwa bela diri mereka menyatu dengan lebih banyak kekuatan jiwa. Penatuamu telah memberitahu Huo Yuhao sebelumnya bahwa kekuatan jiwa para master jiwa akan terus terakumulasi dan terkompresi saat mereka menjadi lebih kuat. Dan hanya ketika mereka menjadi gelar Douluo, segala sesuatunya akan mulai berubah. Namun, tetuamu tidak banyak bercerita tentang title Douluo. Bukan karena ia lupa akan hal-hal itu.
melainkan karena kultivasi Huo Yuhao masih sangat rendah saat itu, dan tetuamu khawatir Huo Yuhao akan mencoba lari sebelum ia bisa berjalan. Huo Yuhao teringat apa yang dikatakan penatuamu kepadanya. Menurut penatuamu, kekuatan jiwa seorang master jiwa akan mencapai batas transformasinya dari cair menjadi padat saat ia mencapai puncak Sol Douluo 8 cincin, peringkat 89. Sementara title Douluo mungkin memiliki kekuatan jiwa yang sepenuhnya padat. Salah satu karakteristik paling menonjol dari kekuatan jiwa solid state adalah kemampuannya untuk memanfaatkan energi asal langit dan bumi di udara dengan lebih baik. Huo Yuhao telah merasakan hal ini dalam eksperimennya sebelumnya. Sekalipun kekuatan jiwa solid state tidak menyerap kekuatan jiwa master jiwa itu sendiri, ia akan tetap menyerap energi asal di udara secara terus-menerus. Dengan demikian, kekuatan keterampilan jiwa yang bersangkutan akan meningkat selama proses ini. Eksperimen ini setara dengan membuka pintu ke dunia lain bagi Huo Yuhao, dan memungkinkannya melihat hal-hal yang lebih aneh tentang para master jiwa. Hal pertama yang ingin ia lakukan ketika kembali ke akademi adalah menemui Penatua Xuan agar ia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dan menjernihkan kebingungannya. Hei, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu selalu linglung? Apa lukamu kali ini merusak otakmu? Tang Wutong melayang di sampingnya, dan dia tak kuasa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan itu. Orang ini sudah seperti ini beberapa hari terakhir. Semua orang mengkhawatirkannya, tetapi mereka tak bisa mendesaknya lebih jauh karena takut membuatnya kesal. Dia terus bilang dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi sepertinya dia tidak baik-baik saja sama sekali. Huo Yuhao sedang berpikir keras, dan pikirannya agak kacau ketika mendengar suara Tang Wutong. Ia sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja aku baik-baik saja. Aku hanya sedang memikirkan beberapa hal. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, apa yang harus kau pikirkan sampai kau harus melakukannya selama beberapa hari? Tidak apa-apa kalau ada yang salah denganmu, tangani saja secepat mungkin. Jangan memaksakan diri, Huo Yuhao membentak. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kupikirkan lebih lanjut, jadi jangan ganggu pikiranku. Setelah itu, ia terus terbang ke depan sambil mulai merenung sekali lagi. Orang ini, Tang Wutong memelototinya, tapi dia tidak menanggapi sama sekali. Dia sama sekali tidak menyadari niat baikku. HMPH. Semua orang terbang terus-menerus hingga tengah hari sebelum Susansi, yang memimpin, menyarankan agar semua orang turun dan beristirahat. Bukanlah suatu kebetulan bahwa mereka turun ke suatu tempat di tepi sungai yang lebar. Sungai raksasa ini lebarnya 100 meter, dan alirannya deras. Meskipun tidak terlalu jernih, kejernihan air sungai yang berwarna hijau kebiruan itu cukup baik jika volumenya diperhitungkan. Saat mereka tiba kembali di kota Shrek, sudah tengah malam. Susansi dan yang lainnya kembali ke Sekte Tang, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi ke Akademi Shrek. Huo Yuhao adalah pemimpin kelompok itu. Jadi ia harus melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Tetua Xuan. Tang Wutong bukan anggota Sekte Tang, dan sejak awal tinggal di Akademi Shrek. Kegelapan menyelimuti langit. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi terbang, berjalan menuju Akademi Shrek sebagai bentuk penghormatan. Kota Shrek telah mengalami transformasi yang signifikan selama periode ini. Berkat upaya penuh Akademi dan 3 kerajaan asli benua Douro, kecepatan pembangunan kota Shrek yang baru menjadi salah satu yang tercepat di benua itu. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan memerlukan waktu paling lama 1 tahun sebelum struktur keseluruhan kota Shrek terbentuk.
Dan mereka akan memerlukan waktu 3 tahun lagi setelah itu sebelum kota baru tersebut dapat sepenuhnya berdiri. Setelah kota Shrek yang baru dibangun, skalanya akan menyaingi kota Bintang Luo dan kota Dou Surga. Kota ini akan menjadi yang kedua setelah kota Radiant milik Kekaisaran Matahari Bulan, yang merupakan kota terbesar di benua itu. Gerbang utama akademi sudah ditutup. Namun, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Huo Yuhao maupun Tang Wutong. Huo Yuhao tidak ingin mengganggu siapapun. Jadi ia menggunakan teknik imitasi sebelum menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong, dan mereka diam-diam melompati tembok. Danau Dewa Laut terlihat di kejauhan. Huo Yuhao berhenti ketika tiba di tepi danau, dan Tang Wutong pun melakukan hal yang sama. Langit malam sungguh mengesankan malam ini. Cahaya bulan menyinari danau Dewa Laut, menyinari riak dan ombak danau yang jernih. Cahaya bulan terasa lembut, sementara berbagai macam tumbuhan tumbuh di tepi danau. Pulau Dewa Laut nyaris tak terlihat di kejauhan. Seolah-olah ini adalah surga di bumi. Huo Yuhao mulai merasa linglung saat melihat semua yang ada di depannya. Ia masih ingat dengan jelas saat pertama kali menyadari bahwa Donger adalah seorang gadis, bukankah mereka berada di Danau Dewa Laut? Kencan buta takdir Dewa Laut. Semua yang terjadi hari itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam di benaknya. Bodoh. Aku memang bodoh. Aku sudah lama bersamanya, tapi aku tidak sadar dia perempuan. Bodoh sekali aku. Ia mengenang semua kemanisan dan kelembutan yang pernah ia bagi dengan Donger, dan sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Ia merasa seolah bisa melihat Donger sekali lagi di bawah sinar rembulan. Donger, apa kau benar-benar ada di sampingku selama ini? Tapi kenapa kau tidak menunjukkan dirimu padaku? Huo Yuhao meraih ke dalam sambil mengenang, dan mengambil sapu tangan yang menjadi harta karunnya selama ini. Tang Wutong hanya tertegun sejenak oleh pemandangan indah di Danau Dewa Laut setelah tiba. Ia hendak kembali ke Pulau Dewa Laut. Tetapi ia segera menyadari bahwa Huo Yuhao kembali linglung. Bedanya, kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Caranya linglung sebelumnya tampak sangat kacau, seolah-olah ia sedang berpikir keras. Namun, tatapannya saat itu begitu lembut, bagaikan cahaya bulan yang terpantul di danau. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia langsung membeku ketika melihatnya merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang terasa sangat familiar baginya. Bukankah itu sapu tanganku? Huo Yuhao memejamkan mata sambil menggenggam sapu tangan dan perlahan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Udara lembab di tepi danau dan aroma segar pepohonan tercium di hidungnya. Sementara aroma segar sapu tangan yang ia rindukan juga menjadi bagian dari semua aroma menyegarkan yang ia kenal. Ia merasa hati dan pikirannya mabuk kepayang, sementara seluruh tubuhnya rileks. Tang Wutong hanya memperhatikan dari sampingnya. Ia sedikit tersipu, kenapa dia memegang sapu tanganku? Apa itu artinya dia tahu aku tidur di sampingnya malam itu? Huo Yuhao membuka matanya, menatap sapu tangan di tangannya, dan menghela napas pelan. Donger, kapan kau akan kembali ke sisiku? Apa kau benar-benar melupakanku? Atau kau punya masalah tersembunyi? Kalau kau punya masalah, kenapa kau tidak membiarkanku menghadapinya bersamamu? Brengsek, dia pikir sapu tanganku miliknya. Tang Wutong sangat kesal sampai-sampai dia cemberut. Huo Yuhao benar-benar tenggelam dalam kenangan indahnya. Tentu saja, ia tidak memperhatikan perubahan emosi Tang Wutong. Namun, Tang Wutong tidak mengganggunya, dan hanya berdiri di sampingnya. Bajingan ini, dia benar-benar fokus pada cintanya. Tang Wutong tak kuasa menahan diri untuk mengingat pertama kali bertemu Huo Yuhao.
Huo Yuhao langsung menyerbu dan memeluknya. Pelukan itu membara dengan gairah dan penuh emosi. Tang Wutong diliputi rasa malu saat itu, tetapi ia merasa seperti akan meleleh dalam pelukannya. Ia mulai merasa sedikit demam ketika mengingat momen itu. Huo Yuhao akhirnya tersadar dari mimpinya yang panjang setelah sekian lama, dan ia melirik Tang Wutong dengan tatapan penuh penyesalan. "Maaf, aku menghilang. Terima kasih." Tang Wutong tertegun sejenak. "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena tidak membangunkanku dari mimpi. Senang rasanya bisa pulang. Ayo pergi." Setelah itu, ia terbang tinggi ke langit seperti burung besar, meluncur melintasi danau Dewa Laut. Ia mengetuk permukaan danau dengan lembut. Bongkahan es kecil terbentuk di bawah kakinya dan menopang berat badannya. Ia terus meluncur ke depan sambil melangkah melintasi danau bagai awan yang bergulung dan air yang mengalir. Tang Wutong mengikutinya dari belakang. Ia tidak menginjak bongkahan es itu, melainkan terbang diam-diam di belakangnya. Huo Yuhao memancarkan semangat, kesehatan, dan semangat saat mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia pernah melihat Huo Yuhao dalam kondisi seperti itu ketika mereka meninggalkan Akademi Shrek, saat ia masih mengira dirinya Wang Dongel. Kini, Huo Yuhao yang ia ingat pernah ia lihat tampaknya telah kembali. Tang Wutong ingin memberitahu Huo Yuhao bahwa sapu tangan itu miliknya. Tetapi ia menghapus pikiran itu dari benaknya ketika melihat semangat dan vitalitas di mata Huo Yuhao. Meskipun itu hanya secercah harapan, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka melangkah ke Pulau Dewa Laut. Huo Yuhao pergi ke paviliun Dewa Laut, sementara Tang Wutong kembali ke tempatnya sendiri. Huo Yuhao akan bertugas membuat laporan. Jadi dia tidak perlu mengikutinya. Huo Yuhao berdiri di depan pohon emas dan berlutut di depannya sebelum pergi ke paviliun Dewa Laut. Ia dengan hormat bersujud 3 kali ke arah pohon emas. "Saya telah kembali, Guru. Meskipun Anda mungkin sulit mempercayainya, saya bertemu Ye Sisui dalam ekspedisi saya. Dia sekarang adalah Dewa Kematian Kekaisaran Matahari Bulan. Seorang master jiwa jahat yang juga seorang ultimate doulu. Kemungkinan besar, dia adalah insinyur jiwa kelas 10 pertama di benua ini." Cahaya keemasan redup beriak dari pohon emas. Dan unsur-unsur cahaya yang pekat terlihat jelas. Gelombang-gelombang ini awalnya sangat intens, sebelum akhirnya kembali tenang sepenuhnya. "Guru, apakah Anda mendengar saya?" seru Huo Yuhao dengan gembira.